Nah, korek ini coba gedein kakinya. Mantap banget ya. Ini kayaknya kalau buat ngerokok langsung kebakar gitu ya. Iya. Nah, korek ini ibaratkan teman-teman, ya enggak sih? Teman-teman yang masih masa remaja, sedang berapi-api ya, lagi semangat-semangatnya, ya enggak sih? Lagi banyak-banyaknya rasa penasaran, nyari hal baru, pengen coba hal baru gitu kan? Ibarat teman. Korek ini ibarat teman-teman. Terus kalau misalkan korek yang aku masukin ke sini, terus ibaratkan air ini kekecewaan, sakit hati, sedih, kegagalan, rasa males, pengen rebahan aja, pengen main HP aja gitu kan. Nih. Akhirnya sayang banget ya. Terus ya. Aduh, Bu, sini. Jadinya teman-teman semangatnya hilang, gitu kan? Aduh. Terus ada yang tahu gak gimana caranya teman-teman buat nyalain lagi nih semangat teman-teman dalam berjuang? Kalau ada yang tahu, bakalan kasih hadiah. Ayo, maju. Di poe. Berapa jam di poe? Setengah jam. Lama banget gak efektif. Coba cara yang lain. 15 bisa. Ayo Bu, aku kasih hadiah 5.000 udah 5.000. Kalau bisa nyalain lagi di korek apinya ayo bro, maju langsung. Ayo, ya udah. Coba gimana caranya? Gini mah. Beneran nih, iya. Nah, dari yang tadi udah dilakuin nih, betul-betul ada gak yang bisa ngasih kesimpulan atau ngasih hikmahnya? Ini ada hikmahnya banget kan? Ayo, apa? Aku kasih hadiah lagi. Cewek-cewek di topeng. Ayo, ada yang bisa? Gimana nih? Tadi kan korek udah mati nih. Terus ternyata buat nyalain apinya lagi nih harus butuh bantuan korek yang lain nih buat ngasih api. Akhirnya dia nyala lagi. Apa? Ada yang bisa ngasih kesimpulan atau ngasih hikmah dari korek tersebut gitu? Ayo, aku kasih hadiah lagi. Iya, terus support system. Banyak sih. Coba satu orang. Tadi siapa? Udah sambil disiapin uangnya. Ayo, siapa yang mau? Tadi udah ada yang spill tuh, bagus. Coba dari korek gitu, yang tadinya dia udah mati, udah nggak ada apinya lagi. Terus ternyata untuk nyalain apinya butuh bantuan korek lain untuk ngasih api. Ayo, siapa yang mau? Ayo, mau nih, Hendra. Ayo. Hendra. Ayo. Kamera di Hendra. Ya udah kalau nggak ada yang mau. Jadi untuk teman-teman bisa, misalkan teman-teman lagi nggak ada semangat gitu kan, terus ternyata penting banget ya, butuh banget untuk ada seseorang, untuk ada seseorang yang dia tuh bisa menghidupkan lagi nih semangat teman-teman. Kalau teman-teman kan lagi remaja nih, masa-masanya remaja, berarti kira-kira orang yang sekiranya bisa ngasih semangat lagi, bisa menyalurkan energi lagi siapa? Teman, bener banget teman. Nah, karena itu penting banget untuk kita nih remaja milih pergaulan, milih teman, milih dengan siapa
siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermain gitu kan. Karena ternyata semangat atau relasi atau kepribadian teman kita itu tuh menular gitu kan ke kita. Apalagi teman-teman masih remaja. Remaja itu dia itu lebih dengerin omongan temennya nggak sih? Daripada omongan orang tua. Karena teman-teman pasti mikir kayak orang tua nih nggak ngerti loh apa yang saya rasain. Tapi kalau misalnya teman cerita sama temannya sendiri nih, wah temen gue nih ngerti loh, gue tuh keadaannya kayak gimana gitu kan. Makanya masa-masa remaja tuh biasanya masa-masa pemberontakan. Sama orang tua tuh kayak mama gak ngerti gitu kan. Masa-masa ngeberontak, terus juga ngebanding-bandingin sama temennya, sama keluarga temennya gitu kayak orang tua temen saya kok kayaknya lebih baik ya ke anaknya, kok orang tua saya kok kayak gini, akhirnya ngeberontak. Intinya kayak menjadikan teman itu kayak contoh. Terus juga makanya dalam hadis, tahu gak hadisnya tentang pertemanan? Nah, ada kan bahwasanya kayak kalau misalkan kamu mau melihat seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena terus juga kayak kalau misalkan kamu mau melihat agama seseorang, lihatlah dengan siapa ia berteman. Karena agama seseorang itu tergantung dengan siapa ia berteman. Menurut teman-teman berarti sepenting itu nggak sih pertemanan? Seperti itu nggak sih dengan siapa teman-teman berteman? Terus nih, misalkan teman-teman main sama orang yang dia tuh pacaran. Misalkan teman-teman ada circle nih, circle yang dia tuh pacaran semua. Terus misalkan ada satu orang yang gak pacaran, pasti dia ngerasa pengen pacaran nggak sih? Enggak. Faktanya iya. Karena aku punya teman, dia tuh dari kecil gak pernah pacaran, terus dia ada di lingkungan yang pacaran, di circle yang pacaran, akhirnya dia kayak, kok kayak yang penasaran, gak nyaman ternyata pacaran tuh. Nah kayak gitu kan, kalau kayak gitu berarti kan dia emang udah punya pendirian tuh sebelumnya dari dirinya, tapi karena sebelumnya dia itu emang ada di pergaulan, ada di pertemanan yang itu menormalisasikan pacaran, akhirnya dia itu menganggap pacaran itu hal yang normal. Terus juga misalkan teman-teman ya, tahu gak sih kenapa orang-orang yang kayak LGBT gitu, misalkan dia bisa jadi lebih besar, itu kan karena dia menganggap hal itu normal gitu kan, kayak membela haknya gitu kan. Nah terus juga contohnya lagi, misalkan teman-teman ngeliat, misalkan teman-teman nih masuk ke lingkungan atau ke circle orang yang dia gak pacaran, pasti dia juga gak bakal pacaran. Terus dia pasti kayak ada rasa, malu temen gue gak pacaran, tiba-tiba kayak gue sendiri doang yang pacaran. Ya pasti kan dia pengen ikut sama temennya gitu. Terus juga tentang teman yang dia bisa memberikan semangat, bisa mentransfer energi gitu. Misalkan ya, kayak aku di perkuliahan. Nah di perkuliahan itu kan pasti kita ada atau di sekolah pasti juga ngerasakan kayak belajar nih, kayak ada fase-fasenya kita males banget ya. Kita fase-fasenya males, kita kayak apa ya, bosen gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya lingkungan, teman-teman punya circle pertemanan yang dia itu semangat belajar, akhirnya walaupun teman-teman malas gitu kan, tapi teman-teman tetap ada di lingkungan itu. Teman-teman melihat teman-teman yang lain kayak dia lagi semangat nih, kayak ke bawah semangatnya itu pasti kan. Terus juga misalkan teman-teman kayak lagi nggak ngerti sesuatu, nah teman-teman yang lainnya kan bisa mentransfer gitu kan. Makanya untuk teman-teman yang sekarang masih remaja, penting banget buat teman-teman itu memilah dan mengkontrol siapa orang yang berteman sama teman-teman. Teman-teman boleh berteman sama siapapun, teman-teman boleh baik sama siapapun, teman-teman harus baik sama semua orang. Tapi teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus memilah dengan siapa teman-teman bersahabat, dengan siapa teman-teman bergaul gitu. Karena iya benar, karena teman-teman akan sangat dipengaruhi sama teman-teman gitu. Nah aku mau tanya terus, sekarang
bingung segera cari gitu kan. Apalagi teman-teman sekarang lagi kelas 11, udah mau ke kelas 12, mungkin banyak yang kayak apa ya, punya tujuan yang sama gitu. Misalkan kayak banyak yang pengen ngejar ke masuk kampus impian gitu kan. Nah itu butuh banget support dari teman lain, support dari orang tua kayak gitu. Semoga teman-teman selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik.